Antiraswa itu segera menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Jawa Tengah. Dengan Bupati Sudewo. Kendati demikian, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan tetap mengawal pemakzulan Sudewo. Pada tanggal 13 Agustus tahun 2025, Kabupaten Pati menjadi pusat demonstrasi besar-besaran. Ribuan warga turun ke jalan untuk melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan pajak PBBP 2 yang naik hingga sebesar 250%. Kebijakan ini dinilai sangat merugikan terutama bagi masyarakat kecil. Gelombang demonstrasi ini tidak hanya menyoroti masalah kenaikan pajak, tetapi juga berkembang menjadi sebuah tuntutan politik. Para warga menuntut agar Bupati Sudewo turun dari jabatannya. Kini peristiwa ini menjadi sorotan nasional sekaligus menjadi bukti kekuatan masyarakat Indonesia ketika bersatu melawan kebijakan yang tidak adil. Inti masalah dalam kasus kenaikan harga pajak bumi dan bangunan picu demo besar-besaran adalah yang pertama, yaitu beban ekonomi berlebihan. Harga pajak dinaikkan secara drastis tanpa adanya proses peralihan bertahap membebani masyarakat kecil dan menengah seperti petani, pedagang kaki lima, dan UMKM. Yang kedua, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Kebijakan diumumkan tanpa adanya konsultasi publik memadai dan disosialisasikan dengan pendekatan top-down. Yang ketiga, yaitu sikap arogan pejabat. Pernyataan Bupati yang menantang silakan demonstrasi 50.000 orang menyebabkan ketegangan dan memperburuk persepsi publik. Adapun penyebabnya, yang pertama seperti kurangnya pendanaan pembangunan. Bupati menyebutkan bahwa anggaran itu terbatas dan ketika ingin meningkatkan fasilitas publik seperti infrastruktur jalan maupun rumah sakit itu sangatlah terbatas dan dana tidak memadai. Yang kedua adalah tekanan fiskal. Pemerintah membutuhkan dana tercepat sehingga menetapkan bahwa pajak adalah solusi tercepat dari masalah ini. Yang ketiga adalah kurangnya komunikasi efektif. Pemerintah daerah kurang memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum kebijakan ini diberlakukan. Jadi demo di Kabupaten Pati adalah rangkaian protes berlangsung 10 hingga 13 Agustus 2025. Diperkirakan 25.000 hingga 100.000 warga turun ke jalan, membuatnya jadi protes terbesar di Pati beberapa tahun terakhir ini. Kerusuhan dan bentrokan, massa pembakar ban, melempar benda ke aparat, dan aparat mencoba membubarkan dengan water cannon dan gas air mata. Akhirnya Pati DPRD memulai hak angket terhadap Bupati. Kebijakan diperbaiki, Bupati mencabut kenaikan pajak dan meminta maaf ke publik. Meski kemarahan tetap berlangsung karena rakyat merasa dipimpin secara arogan. Sekian dampak dari demo di Kabupaten Pati. Meanwhile, Jadi Oke, daon nih. Atau jakar ya? Cara mengatasinya yaitu 1. Penyesuaian pajak. Batalkan kenaikan pajak dan kembalikan pajak ke level 2024. Pemerintah daerah perlu mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang sudah diterima dari masyarakat.
dengarkan aspirasi dari rakyat. DPRD membentuk pansus pemakzulan untuk menginvestigasi kebijakan bupati dan menyediakan forum resmi bagi warga untuk mendengarkan keluh kesah mereka. 3. Evaluasi kebijakan lain. Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan lain yang memicu protes pemecatan tenaga honorer RSUD, penggabungan sekolah, dan proyek kontroversial untuk meredakan ketidaksesuaian rakyat atau kemarahan rakyat. 4. Komunikasi efektif. Bupati harus meminta maaf secara terbuka atas penyampaian yang menyimpang kepada masyarakat. Yalah, aku juga. Ringkasan dari materi tersebut adalah masalah kenaikan PBB P2 hingga 250% tanpa keterlibatan publik menimbulkan kemarahan yang luas. Penyebabnya yang pertama adalah kekurangan anggaran, yang kedua tuntutan pembangunan, yang ketiga komunikasi buruk demi pembangunan. Dampaknya yang pertama demonstrasi pasif, yang kedua kerusuhan, yang ketiga investigasi publik, yang keempat pencabutan kebijakan. Solusinya, yang pertama pembatalan pajak, yang kedua pertemuan dialogis, dan yang ketiga pengawasan legislatif melalui pansus DPRD.